polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya AM, 17 tahun, santri Pondok Gontor asal Palembang. 2 tersangka yang diduga sebagai pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka yaitu AMF, 18 tahun, warga Desa Mage, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan IH, 17 tahun, warga Desa Gabe, Kecamatan Bage Kota, Kabupaten Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Penetapan kedua tersangka tersebut diungkapkan langsung oleh Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Toto Suharyanto di Mapolres Ponorogo pada Senin 12 September 2022. Selain kepada AM, kedua pelaku yang juga santri Ponpes Gontor tersebut juga melakukan tindak kekerasan kepada santri lain. 2 di antaranya mengalami luka-luka. Dikatakan Kombes Pol Toto Suharyanto, pelaku memukul AM dengan menggunakan tongkat pramuka pada bagian paha serta memukul bagian dada dengan tangan kosong. Yang pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan dibackup oleh Direskrimum Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka. Ya, tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap 1 korban anak, termasuk yang 2 berkaitan dengan korban kekerasan dan saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Untuk pengembangan kasus tentu kita akan sifatnya dinamis dan akan kita kembangkan terus sejauh mana nanti akan kita sampaikan di video. Saya kira itu. Yang secara tertulis, otopsi yang hari Kamis sekarang masih berproses. Nanti setelah otopsi resmi kita terima akan kita sampaikan. Yang kedua, kalau keterangan dari tersangka bahwa alat pukul tadi atau bambu tadi untuk pukul di paha, sedangkan di dada menurut keterangan dari tersangka itu dipukul dengan tangan kosong. Pihaknya masih terus mendalami kasus ini secara detail. Untuk motifnya, menurut pelaku, jika korban telah menghilangkan alat perlengkapan pramuka pada saat acara perkemahan di Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Atas dasar itu kemudian pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban di ruang Ankuperkap lantai 3 Ponpes Gontor. Pada hari ini kami dari jajaran Polda Jawa Timur ada di Direskrimum, kemudian bersama PJU yang hadir hari ini melaksanakan pertemuan dengan Ibu Menteri, kemudian dengan Kapolres, Bupati. Di dalam pertemuan itu kami mendiskusikan 2 hal. Yang pertama terkait dengan proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan 2 tersangka dengan inisial M dan F. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan otopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan. Penyidikan nanti kami akan mengumpulkan alat bukti apakah 2 orang tersangka yang ditetapkan ini bisa melibatkan orang lain atau tidak. Kemudian yang berikutnya bagaimana tanggung jawab dari pondok terkait dengan kejadian ini. Ini masih berproses dan kami mendengar juga dari pihak keluarga korban akan datang dan kami mungkin akan mengambil keterangan sehingga akan melengkapi proses penyidikan yang sedang berjalan. Alat yang dihilangkan korban itu jika menurut pelaku ialah alat patok atau pasak perkemahan pramuka. Kapolres Ponorogo AKBP Catur C. Wibowo menjelaskan, pihaknya bersama Direskrimum Polda Jatim telah melakukan serangkaian penyelidikan maupun penyidikan terkait santri yang tewas akibat penganiayaan. Guna mengungkap kasus tersebut, polisi telah memeriksa kurang lebih sebanyak 20 saksi. Polisi juga telah mengamankan barang bukti antara lain celana training, kaos oblong, 1 unit becak, sebotol minyak kayu putih, sebotol air mineral gelas kosong, hingga flash disk berisi salinan rekaman CCTV RS Yasvin Ponpes Gontor. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 JO pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman kurang lebih 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Ponorogo, Iin Safitri, Kanal Indonesia TV, melaporkan.